Shalom semua jemaat yang dikasihi, bertemu kembali dalam perkongsian firman Tuhan pada minggu ini. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terpuji termulia namamu Bapa di syurga, karena Engkau selalu ada dalam kehidupan kami, dalam keadaan suka maupun duka kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, yang dapat mengajar kami untuk hidup patuh kepada perintah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di Kejadian pasal yang ke-6, ayat 13 hingga 22. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia, di bawah tema Riwayat Nuh. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam batra itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam batra itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa, dari segala jenis burung dan dari segala jenis haiwan, dari segala jenis binatang melata di bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Jemaat yang terkasih, subtema kita pada minggu ini ialah patuh kepada perintah Tuhan. Nuh adalah anak kepada Lamek. Lamek menamakan anak lelakinya Nuh karena katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah dikutuk oleh Tuhan. Ketika Nuh berumur 500 tahun, Nuh memperanakan 3 orang anak lelaki yang bernama Sem, Ham, dan Yafet. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Artinya, Nuh hidup intim dengan Allah. Apabila Allah melihat dunia ini sudah rosak dengan kekerasan dan kejahatan, maka Allah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk termasuk manusia di dunia ini. Namun Allah tetap mengingat dan mengasihi Nuh serta keluarganya, karena mereka tetap menjaga diri dari kecemaran noda dosa duniawi. Lalu Allah berfirman kepada Nuh untuk membuat sebuah batra 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya, serta mempunyai 3 tingkat. Allah memerintahkan agar Nuh membawa masuk ke dalam batra
itu istri, 3 orang anak lelakinya, dan 3 orang menantu perempuannya. Segala jenis burung dan hewan juga dibawa masuk ke dalam batra secara berpasangan agar tetap terpelihara hidupnya. Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Jemaat yang terkasih, bagaimana untuk kita patuh kepada perintah Tuhan? Yang pertama, kita hanya dapat patuh kepada perintah Tuhan apabila kita mengenal akan kepribadian Tuhan kita yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin kita boleh patuh kepada perintah seseorang sekiranya kita tidak mengenalnya dan tidak tahu siapa dia dengan lebih dalam lagi, bukan? Kita akan patuh kepada perintah Tuhan apabila kita memiliki pengenalan, penerimaan, dan mengalami pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, kita hanya dapat patuh kepada perintah Tuhan apabila kita mempercayai kebenaran firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita boleh patuh kepada perintah Tuhan sekiranya kita meragui Tuhan, tidak mempercayai Tuhan, dan tidak sepenuh hati mengakui kekuasaan Tuhan dalam hati, dalam diri, dan kehidupan kita? Hanya orang yang sungguh-sungguh mempercayai kebenaran firman Tuhan yang dapat patuh kepada perintah Tuhan. Amin. Yang ketiga, kita hanya dapat patuh kepada perintah Tuhan apabila kita siap dipakai oleh Tuhan tanpa ada sikap merungut, berbahas, dan malas. Bagaimana mungkin kita boleh patuh kepada perintah Tuhan sekiranya kita masih memiliki sikap yang mementingkan diri sendiri, suka merungut, suka memberontak, suka berbahas, dan pemalas? Tuhan tidak suka dengan orang yang memiliki sikap-sikap kedagingan dan keduniawian. Sebab itulah Allah menghukum manusia dan seluruh makhluk ciptaannya yang lain karena perbuatan-perbuatan seperti itu melukai hati Tuhan dan bertentangan dengan sifat-sifat Allah yang suci, kudus, mulia, dan benar. Jemaat yang dikasihi, untuk kita patuh kepada perintah Tuhan itu memerlukan komitmen, kesanggupan, dan bayar harga. Ketika Nuh mendapat perintah daripada Tuhan, Nuh belajar untuk tetap setia mendengarkan apa yang Tuhan firmankan tanpa merungut, tanpa komplain, tidak berbahas, dan tidak menyalahkan Tuhan. Ketika Nuh mendapat perintah daripada Tuhan untuk membuat sebuah batra yang besar, Nuh tetap berusaha membuatnya, walaupun itu satu pekerjaan yang susah, sukar, memenatkan, dan bukannya senang. Tetapi Nuh tetap berusaha membuatnya dengan sebaik mungkin dan semampu yang dia boleh lakukan karena ketaatannya dan kepatuhannya kepada Tuhan. Ketika Nuh mendapat perintah daripada Tuhan untuk membawa seisi ahli keluarganya masuk ke dalam batra, Nuh dan keluarganya tetap patuh. Walaupun suasana dalam batra itu mungkin tidak seindah dan tidak secantik suasana pemandangan di dalamnya, tetapi Nuh dan keluarganya tetap patuh karena mereka tahu untuk beroleh keselamatan hanya melalui Tuhan dan bukannya melalui kekuatan mereka sendiri. Amin. Nuh belajar melepaskan semua kesenangan, zon selesa, dan kemewahan duniawi untuk patuh kepada perintah Tuhan. Jika Tuhan memerintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu, apakah kita siap untuk patuh kepada Tuhan? Jika Tuhan memerintahkan kepada kita untuk melepaskan dan meninggalkan segala sesuatu, apakah kita patuh kepada Tuhan? Jawaban ada di dalam diri kita masing-masing. Ingatlah, jika kita siap bayar harga untuk patuh kepada perintah Tuhan, maka kita akan diberkati, dikasihi, dihargai, dan Tuhan akan menyediakan yang lebih baik bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, ajarilah kami Tuhan untuk memiliki
pertemuan secara pribadi dengan Engkau, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan kami dapat mematuhi segala perintah-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk mempercayai kebenaran firman-Mu tanpa meraguinya. Dan ajarilah kami Tuhan untuk siap melayani Engkau dan dipakai bagi kemuliaan nama-Mu tanpa ada sikap memberontak, merungut, dan malas Tuhan. Tapi ajarilah kami Tuhan untuk memiliki komitmen, untuk memiliki kerendahan hati, supaya kami menjadi berkat untuk keluarga kami, berkat untuk teman-teman kami, berkat bagi jemaat-Mu, dan berkat untuk bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia ini untuk kemuliaan nama-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk patuh kepada perintah-Mu, supaya kami selalu melihat pertolongan, berkat, dan damai sejahtera-Mu menyertai kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Gembala Folianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.